Hmm, kayaknya agak berat ya. Oh, ntar salah, salah, ntar ini harusnya yang mana ya? Yang ini kalau nggak salah. Ah benar, yang tadi buat streaming ya guys ya. Kapan-kapan aja kita obrolin, cuma ya gitu. Nggak kedengeran. Kalau masalah segini, kayak kemarin ya. Selamat datang di semester 4 guys. Dimana realita tidak seindah yang kita kira. Kita mau Kayaknya kita mau bahas tentang mobile, guys. Cuma disclaimer ya mungkin ya. Pertama-tama, bentar, minum dulu. Minumku habis ya. Minumku habis. Kalau gitu bentar, aku pause bentar. Aku mau ambil minum dulu. Aduh, sorry sorry. Udah lanjut ya. Bentar. Minum minum dulu. Bentar. Tunggu. Sebentar. Udah jam 2. Kayaknya aku harus beli lampu penerangan ya buat wajah. Lampu ring light itu. Agak geser dikit. Oke, balik lagi. Sorry, tadi sampai mana ya? Em, saya sih sebenarnya sudah selesai ya. Ntar kalau misalnya kita ada di sini bisa nggak sih? Kegiatan 2, kegiatan satu. Jadi saya salah namain sebenarnya. Kegiatan 2 itu sebenarnya kegiatan satu, habis itu kegiatan satu sebenarnya kegiatan 2. Nah kayak gini jadinya ya sebenarnya. Nanti kita bakalan bikin kayak gini. Kita udah selesai sebenarnya kayak gini ya. Ya lost connection dia tuh. Saya harus ngeran lagi. Sial juga ya. Jadi saya nggak nyalahin device ntar ya basa-basi seperti biasa. Kalau misalnya mau langsung di skip juga nggak apa-apa. Nanti aku bakalan kasih timestampnya aja lah. Ini bakalan agak lama sih ini soalnya mobile ya. Sebenarnya saya sudah selesai begini. Cuma eh ya saya bikin ini 2 jam guys. Maksudnya dari belajarnya juga 2 jam juga. Ini udah fully ada ininya, ada modul satu ini dapat dari yang Setter-Getter, instalasi Flutter Dart widget itu juga dari Setter-Getter, habis itu Grid A ini juga dari Setter-Getter. Tapi saya jujur, nah makanya itu tadi kita mau bilang disclaimer ya. Saya bukan expert di bidang ini. Yang pertama kita sama-sama belajar, baru belajar dari modul ya guys. Dari modul yang udah dikasih sama kakak tingkat. Apakah ada di sini? Ini begini, aduh ya. Kita disuruh bikin kayak gini guys. Nanti untuk kegiatan satu kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri soalnya dia beda-beda ya studi kasusnya. Habis itu yang kegiatan 2 ini apa ya, sama ya kira-kira. Kita harus heran dulu sambil berbicara ya. Dia kurang lebih sama semuanya. Cuma gaya pemrogramannya yang nggak beda. Jadi hati-hati kalau yang mau kopas codingan, kopas kode itu dia gampang terdeteksi ya. Soalnya setiap layout itu mereka codingannya beda-beda setiap orang itu. Ntar, karena kita sudah selesai ya beginian, masa ya saya mau jelasin codingannya gitu, mendingan bikin baru lagi aja coba ya. Barangkali saya bisa, tapi kalau nggak bisa ya udah. Sorry. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali bikin project Flutter, yang kita mulai ya. Kalian pertama kali bikin project Flutter pasti ada beginian. Flutter demo homepage, habis itu ada bisa yang tambah-tambah kayak gini. Nah, pasti kalian mau masuk ke main dot-dotnya di folder lib ya. Kalau sudah selesai bikin kayak gini ya, udah ke generate kayak gini. Nah, yang nggak penting ini kalian hapus aja seperti biasa ya. Sampai sini dihapus ya. Habis itu nggak apa-apa ya, masih ada error.
Ini kita sekarang mau bikin stateless widget. Stateless widget itu apa saya juga kurang tahu. Jadi kalian langsung bikin STL aja. Jangan lupa ini jangan dihapus ya, yang kayak ginian. Kita bikin STL. Ketik STL kalau misalnya di kalian di VS Code langsung keluar ya. Tuh ada Flutter stateless widget. Nah, kayak gitu. Habis itu kita kasih nama my apps. Jangan lupa besar kecilnya itu juga diperhatikan gitu. Sama ini saya nggak mau return container, saya mau return material apps. Material app. Nah, kayak gitu. Udah, sekarang yang pertama kali kita mau lakukan adalah untuk menambahkan apa ya? Yang pertama adalah saya lupa. Kegiatan pertama. Kegiatan 2 berarti. Ntar, nyontek dulu. Nah, ini yang udah selesai ya. Jadi gini, saya nggak bisa nyalahkan kalian kalau misalnya memang ini masih harus nyontek ya kalau misalnya mau bikin projectnya dari awal. Cuma jangan lupa kalau misalnya kalian bisa bikin dari awal, berarti kalian bisa mempresentasikan gitu. Nah, yang pertama kita mau adalah home ya. Ntar, saya juga masih lupa-lupa nih. Baru beberapa hari ini aja kita otak-atik beginian. Jadi home ya, di dalam material app itu ada home. Jadi sebenarnya sintaksisnya si Flutter ini agak membingungkan ya. Apa yang saya maksud dengan membingungkan adalah sebenarnya kelihatannya ke bawah gitu. Cuma sebenarnya kalau misalnya kalian sudah paham cara bahasa C itu bekerja, itu sama kayak gitu guys. Jadi gini, material app itu kita anggap sebagai fungsi. Habis itu di dalamnya itu ada parameter-parameter. Jadi gitu. Dalam kurung itu ada parameter-parameter. Jadi sebenarnya dia itu nggak ke bawah kayak gini, cuma dia itu begini. Nah, begitu. Habis itu ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Jadi Flutter itu dia dalam satu fungsi, dia di dalamnya ada fungsi lagi, ada fungsi lagi, ada fungsi lagi, sampai banyak ke kanan terus. Tapi karena kalau ke kanan terus dia jelek gitu ya, nggak bisa lihat yang sebelum-sebelumnya, makanya udah kita kasih ke bawah begini, begitu. Nah, kita balik lagi langsung ke home. Kita mau bikin home-nya itu kita pakai scaffold aja ya langsung. Scaffold ini saya juga kurang tahu sebenarnya buat apa. Cuma home-nya kita pakai scaffold. Nah, kalau sudah pakai scaffold, kita mau bikin app bar ini ya. Ntar kita hilangin dulu bentar ini. Habis itu kita mau refresh bentar. Nah, dia bakalan hitam kan ya. Terus kita mau bikin home, kita bikin container dulu kali ya. Oh, apa scaffold langsung ya? Oke, nggak apa-apa lah scaffold. Nah, kenapa hitam? Karena memang kita belum ada codingannya cuy. Jadi kita mau masukkan ke dalam scaffold itu adalah app bar. App bar ini apa? App bar itu yang di atasnya cuy, nanti kelihatan ya. App bar, titik 2, app bar dalam kurung. Bentar ya, kayaknya saya harus gedein biar kelihatan. Don't show again. Nah, kayak gini ya, sorry ya. Baru keinget. Jadi home-nya itu scaffold. Habis itu dalamnya scaffold itu ada app bar ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada garisnya tuh. Nah, garisnya tuh dalamnya adalah app bar. Habis itu dalam app bar ini kita mau bikin yang namanya title ya kalau nggak salah ya. Title. Nah, di dalam title ini kita mau bikin teks. Teks. Ya, habis itu dalamnya apa ya? Pemrograman Mobile X kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu aja. Bisa apa enggak ya? Nah, dia udah bisa ya. Jadi di sini kita udah kelihatan app bar-nya di atas, ada tulisan pemrograman Mobile X yang sebelumnya pemrograman Mobile X ini kita nggak ada. Sekarang udah ada ya. Sekarang kita mau menambahkan di sini ada icon ya di situ ya. Kita gedein. Tuh kita gear ke sini. Nah, sudah ada icon back di situ. Kita harus bikin icon back-nya dengan cara adalah kita menambahkan icon kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya kita nambah icon kayak gini biasa, nggak ada ya. Kita mau nambahkan icon kayak gitu. Jadi kita mau nambahkan leading namanya. Leading itu dia yang yang mengedepani. Jadi sebenarnya posisi itu nggak masalah ya.
mau leading di depannya title, mau leading di depannya title, di depannya title atau di belakangnya title, itu sama aja nanti penempatannya di bakalan di sebelumnya title gitu. Jadi kita leading titik 2, habis itu kita mau icon besar, habis itu untuk menandakan ya, ke icon besar, habis itu dalam kurung itu menandakan bahwa ini function. Dalam function itu kita mau memanggil dengan parameter icons, besar ya, icons lagi dot. Jadi icons ini adalah sebuah library, di mana library-nya Flutter ini dia menyediakan banyak icons. Nah, icons ini itu kalian bisa cari di Google. Jadi itu nanti bakalan banyak koleksi-koleksi icons. Jadi yang salah satu kita mau gunakan di sini adalah arrow ya. Soalnya kayak tanda panah gitu kan ya. Arrow back. Nah, udah selesai. Coba kita refresh ya. Kita R di sini. Nah, dia bakalan muncul ya kayak gini. Kalau sudah selesai, kita mau ngapain lagi di sini? Kalau warna itu nanti aja ya. Kita yang penting bikin beginian dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah selesai di app bar-nya. Sekarang kita mau bikin di dalam scaffold lagi ya. Karena scaffold ini adalah home kita, kita mau bikin yang lain. Misalnya child. Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Oh ya, body dulu. Body. Nah, body ini adalah badan dari aplikasi kita. Jadi yang atas ini app bar, habis itu yang bawahnya itu body. Body itu adalah badan dari aplikasi. Jadi di bawahnya app bar ya. Jadi apa yang dimiliki oleh scaffold ini? Scaffold ini anggap aja lah keseluruhan ini. Terus title app bar itu adalah bagian dari scaffold gitu. Scaffold itu dia yang memiliki seluruh bidang yang ada di dalam sini. Terus app bar ini sepenangkapan saya aja ya. Terus app bar ini dia tuh ada di dalam scaffold, jadi di dalamnya sini gitu. Udah selesai. Di dalamnya scaffold ya, di dalamnya scaffold kita mau menambahkan body. Body ini adalah badan dari aplikasi ini kita nanti. Jadi dalam body ini kita mau biasanya kita pakai container ya. Container yang ada dalam kurungnya. Terus kita enter di sini biar enak. Udah ya, biar kelihatan dulu kayak gini. Jadi nanti susunannya kayak gini cuy. Kalian cek dulu ya ininya. Untuk kontainer, ya kalau misalnya kita udah masuk ke kontainer, kita mau nambahkan yang namanya child, kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Child ini apa sih sebenarnya? Jadi di dalam setiap namanya ini function ya, kalau misalnya saya bilang. Dalam function ini, salah satunya ini functionnya container. Di dalam container ini, itu bisa dikasih anakan cuy. Jadi kita bisa kasih child. Di dalam child ini kita bisa kasih beginian lagi gitu. Apa namanya sih? Fungsi-fungsi kayak gini lagi gitu. Misalnya di dalam child ini kita mau kasih yang namanya kolom. Jadi gini guys, kita mau bikin beginian nih. Kontainer itu kita ibaratkan yang paling besar ini, yang di luar ini. Nah, yang kayak gitu. Terus kita mau bikin di dalamnya kontainer ini sama kontainer ini gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita mau bikin kontainer ini sama kontainer ini itu dia ke bawah ya, satu atas, satu bawah, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi gitu. Gimana caranya? Kita mau menggunakan yang namanya kolom. Jadi kita mau pakai kolom di sini. Kolom, habis itu dalam kurung. Jadi itu dia menandakan bahwa kolom ini dia bakalan bisa diisi apa aja, widget-widget apa aja bisa ke bawah-bawah terus gitu, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lawannya kolom itu apa? Row. Row itu adalah baris. Jadi baris-baris itu bisa diisi ke sebaliknya, bukan ke bawah, bukan ke atas, tapi ke kanan dan ke kiri gitu. Ke kanan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Nanti bakalan kita pakai. Nah, kolom ini kita bisa isi kontainer. Kontainernya apa sih sebenarnya? Sama kayak namanya ya, dia tuh kayak wadah gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa langsung pakai, bayangin aja kotaknya ini, kita mau bikin kontainer lagi di dalam sini. Jadi ada kontainer di dalamnya kontainer gitu. Nah, tapi kolom ini kita bisa bisa ibaratkan sebagai ini cuma tempat buat pemosisian doang gitu. Jadi kayak rak-rak sepatu gitu. Nah, kita bisa taruh kontainer dalam situ, kita bisa taruh kontainer bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi gitu, kayak tempat-tempat doang. Nah, di kolom ini kita bisa kasih bukan child tapi children. Children ini kenapa? Kenapa dia children? Bukan child. Child itu kan dia bentuk bentuk singlenya children ya, jadi anak ya. Jadi child itu anak cuma satu, tapi kalau children itu anaknya banyak cuy. Jadi kalau kolom ini spesialnya itu dia bisa banyak ininya function-functionnya ini.
Jadi kalau misalnya si kontainer ini cuma bisa diisi child cuma satu, column dan row itu bisa diisi banyak. Kita bisa memanfaatkan ini dengan menambahkan ya beginian lagi, kontainer lagi gitu. Jadi bisa taruh kontainer satu di sini, kontainer 2 di sini, kontainer 3 di bawahnya lagi gitu. Nah, setelah itu berarti kita mau menambahkan ya betul kontainer lagi. Sorry, benar kontainer dalam kurung. Terus itu kita mau child. Nah, gitu. Udah kelihatan ya patternnya. Jadi setiap kali mau ada function, setiap kali ada function itu selalu ada beginian gitu. Nah, ini masih kita belum bahas yang lain ya. Nanti ada lagi variasi-variasi lainnya. Kalau sudah, kita mau bikin di dalam kontainer ini ada yang namanya ke kanan itu ya. Ini kan kita mau bikin ada modul 1, habis itu ada instalasi Flutter Dart widget, terus ada beginian gitu kan ya. Jadi di dalamnya kontainer ini kita udah fokus ke dalam kontainer yang warna putih ini ya. Di dalam kontainer yang warna putih ini, itu dia ada kita bisa lihat, kita bisa bayangkan ini sebagai kolom-kolom lagi ya. Modul 1 itu kolom 1, instalasi Flutter Dart widget itu kolom 2, habis itu button yang 2 ini dia kolom 3, sama upload attachment ini kolom keempat gitu. Nah, berarti dalam kontainer ini kita kasih kolom lagi gitu. Biar enak ya ini ya, kita rencanain dulu gimana caranya biar enak. Dalam kurung, itu kita isi kolom itu dengan apa gitu. Nah, di dalam kolom pertama, kita mau isi modul 1 gitu. Gimana caranya? Kita kasih, ya biar enak ya. Biar enak, apakah kita bisa langsung isi row? Kita kasih children, habis itu kita isi row. Kita isi text. Apakah bisa? Kita isi text, habis itu modul 1. Koma. Ada kayak gini, habis itu kita rerun lagi. Nah, itu dia ada udah modul 1 ya. Cuma kenapa kok nggak ada beginiannya? Karena kita belum kasih tahu warnanya, cuy. Gimana kita kasih tahu cara warnanya? Gimana caranya kita kasih tahu warnanya? Sorry. Di dalam kontainer ini kita bisa kasih background color kalau nggak salah, cuy. Nggak bisa ya. Sorry, background color ini di mana ya? Kita lihat, kita contek lagi cuy. Background color ini di dalam scaffold, sorry. Jadi dalam scaffold ini kita bisa kasih background color. Nah, background color kita mau di sini abu-abu ya. Jadi di dalamnya apa yang ada di dalam sini itu abu-abu kan belakangnya. Kalau nggak salah background colornya itu gray. Colors dot gray. Terus itu kita kasih ininya berapa ya? 300 mungkin. Kita save, kita R. Nah, dia abu-abunya lumayan mirip ya ininya ya. Ini yang belakang ini. Nah, kayak gitu. Kalau sudah dikasih background color scaffoldnya ya, scaffold tuh yang ada di dalam sini. Habis itu app bar itu numpuk ini makanya nggak ikut warna abu-abu gitu. Nah, kalau sudah selesai, kita mau kontainer yang bawahnya ini itu kita kasih warna cuy. Tapi gimana caranya? Kita lihat lagi, kita nyontek. Nah, nanti kita bahas cuy. Aman aja. Nah, di dalam kontainer ini kita bisa kasih decoration box decoration. Oke. Habis itu di dalamnya kontainer ini kita kasih margin. Siap. Oke, jadi kita akan memberi si kontainer yang ini ya. Jadi ingat ya, di dalam kontainer ini, ya di dalam scaffold ini kita kasih kontainer, habis itu di dalamnya ada kontainer lagi di sini. Dalamnya kontainer besar ini itu ada kolom buat yang modul 1 ini besar, habis itu modul 2 ini besar, modul 3 bawahnya nanti gitu. Habis itu kita mau ngedit yang di dalam ini biar dia nggak nempel cuy. Kan kalau kotak yang putih ini dia nempel ke sini kan nggak enak tuh. Makanya itu bisa kita kasih margin. Ntar ya, ini kan kontainer pertama, ini kontainer kedua. Kita mau kasih margin. Apa sih namanya itu, edge inset ya, edge insets. Jadi kita kasih insets dalamnya situ dot all. Jadi kita mau setiap sudut ya, setiap atas bawah kiri kanan itu kita kasih jarak berapa. Misalnya saya mau kasih 10. Kita save. Habis itu coba kita lihat perbedaannya cuy, biasanya kelihatan ya. Nah, dia modul 1 dia
bergerak dari atas agak ke bawah gitu. Oh no. Oke, oke. Kepencet ya. Ntar ya. Nanti dia bakalan buka Firefox. Oh ya, sama juga, sorry ini agak lemot karena saya pakai HDD cuy. Jangan lupa. Kita close aja, nggak guna ya. Kita udah nggak mau browsing-browsing lagi soalnya kita ada di sini ya. Sudah selesai semua. Oke, kita sudah selesai untuk bikin marginnya di sini. Sudah selesai belum? Kita mau kasih color si kontainernya. Gimana caranya? Kita mau kasih yang namanya decoration di sini. Jadi decoration ini artinya ya dekorasi. Kontainernya kita dekorasi. Caranya mendekorasi kontainer, kita mau pakai box decoration kalau nggak salah. Decoration. Nah, box decoration yang ada dalam kurungnya. Dalam kurung ini kita isi style kalau nggak salah. Oh, bukan ya. Background color. Nah, oh bukan. Langsung color ya. Oh iya gitu. Kita kasih color. Colornya ya terserah ya. Kalian mau putih, hijau, terserah. Colors dot white. Kalau di sini kita pakai white ya. Nah, kita kasih warna putih di sini soalnya warna putih. Nah, coba kita reload. Nah, dia warna putih ya di situ ya. Nah, habis itu kita mau kasih, nah itu kan yang kena tuh cuma modul satu doang ya. Gimana caranya biar dia bisa besar? Kontainer ini bisa diatur besarnya dengan cara, nah ini dia, ada width, ada height. Oke, untuk width, jadi di luarnya decoration ya. Karena kita sudah kasih warna putih ya di sini, kita mau kasih namanya width. Lah, width. Nah, width ini adalah lebar ya, nah, artinya width ini kita bisa kasih infinity dot double dot infinity kalau nggak salah, double dot infinity. Artinya apa? Kita mau nge-span dari kiri ke kanan semuanya full ya. Jadi nggak pengaruh berapa ukuran HP-nya. Jadi ukuran layar HP-nya nggak pengaruh. Jadi bakalan ngisi dari kiri ke kanan gitu, sesuai margin yang udah ditentukan. Karena marginnya kita di sini 10 ya, dari 10 poin dari sini sampai 10 poin dari sana gitu. Selesai. Nah, untuk height-nya kita kasih berapa ya? Kita cobain aja satu-satu ya. Kita kasih berapa dah? 250 mungkin. Kita save, kita run. Nah, dia bakalan kegedean. Kita kasih 150 aja cuy. Kita reload. Udah ada segitu mungkin ya. Dah, dia mintanya kayak gitu kan. Udah selesai. Nah, sekarang kita mau ngapain? Oh ya, di sini kita kelihatan modul 1 ya. Modul 1 di tengah. Apakah bisa ya langsung kita kasih ke kiri? Text align. Start. Text align. Apa ya text align ini isinya? Text align lagi kah? Oh iya, live. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa ya. Berarti kita harus ngakalin cuy. Ntar, yang pertama saya ingatkan lagi. Saya nggak tahu caranya. Yang benar. Ya, saya nggak tahu caranya pakai clean kode. Jadi ya, kodenya agak berantakan ya, mohon maaf. Ntar ini saya geser sedikit ke sana biar agak kelihatan ya. Jadi begini, karena kolom yang sudah kita bikin di sini ya, di modul untuk modul 1 instalasi Flutter, habis itu grade E sama Node.js sama upload, itu dia di tengah, maka ya udah kita kasih kolom lagi aja gitu. Bukan kolom, row, sorry. Kita kasih row. Nah, ini baru kita pakai row. Biar sekalian ke bawahnya juga bisa pakai row gitu. Nah, row yang pertama kita mau bikin untuk modul 1. Jadi kita mau kasih kayak gini. Habis itu jangan lupa children ya. Nah, di children ini kita bisa isi dengan teks yang pertama ya. Teks. Habis itu ya udah langsung aja.
modul 1 koma. Dah, habis itu coba kita reload. Nah, dia bakalan di sana ya. Tapi si modul 1 ini ke pojok banget. Gimana caranya biar kita nggak ke pojok banget situ? Ya tinggal kita kasih si row ini, bisa nggak ya kita kasih margin? Nggak ada. Oke, karena kita nggak bisa kasih margin di situ, kita mau isi si column ini dengan apa ya berarti ya? Kita mau kasih si column ini dengan padding mungkin ya, atau column yang ini ya, atau column yang ini, atau kontainer yang ini. Tapi marginnya udah dikasih nih column. Kalau gitu harusnya ini diisi sama kontainer dulu, biar kita bisa kasih margin. Oke, bisa kayak gitu. Oke, kita klik kanan ya di sini di children-nya, atau ya kalian bisa refactor, nggak bisa. Kok ini? Nah, ini bukan. Oke, kita bisa kasih kontainer dulu mungkin. Oke, di sini jadi harusnya kalian bikin kontainer dulu, abis itu baru row, baru teksnya ya. Jadi dalam kontainer kita bisa kasih margin. Marginnya berapa? H inset, abis itu dot all, 10. Oke, selesai. Coba kita run. Apakah dia pindah? Pindah ya dia ya. Oke, begitu caranya. Setelah itu kita mau pakai teksnya udah kan? Teksnya ini kita maunya yang dia bold sama dia ukurannya agak besar. Gimana caranya? Di setelahnya teks ini di modul 1 habis itu ketik itu kita kasih koma. Habis itu teks teks style ya kalau nggak salah ya. Text decoration bukan apa ya, style biasa kalau nggak salah. Nah iya, dia style biasa, lalu text style. Itu buka kurung tutup kurung. Nah isinya kita mau font size ya. Yang pertama font size, kita mau font size berapa? Saya mau 18. Itu koma. Nah, itu untuk besar kecilnya huruf. Yang selanjutnya, saya setelah koma, saya mau kasih font weight. Kalau nggak salah ada ya. Ada nggak sih? Font weight. Nah, ini sama dengan font weight dot bold. Nah, saya mau font weight-nya bold. Oke, karena udah kita save, udah di refactor sendiri. Kita langsung aja lihat sini, habis itu kita reload. Nah, dia udah gede ya. Mantap, sudah dewasa. Oke, yang selanjutnya kita mau bikin teks yang di bawahnya. Kita mau bikin teks yang di bawahnya ini adalah instalasi footer, dart, sama widget. Bentar, saya minum dulu. Agak bocor ya kayaknya. Iya bocor. Bocor ya botolnya. Oke, sama kayak tadi, karena kita ada di dalam row ya, mungkin kita bisa langsung di dalamnya si children-nya si container ini. Kalau gitu kita mau bikin langsung di setelahnya container ini, karena masih ada di dalamnya children-nya column, berarti kita bisa di bawahnya modul 1 ini. Caranya adalah kita dengan menambahkan teks di sini. Dalam kurung, habis itu kita mau kasih, oh iya, untuk yang juga baru tanya bahwa kenapa sih kok dijadiin satu di sini semua, kenapa nggak dijadiin dua file, bla 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 bla. Yang pertama, saya tahu itu bisa dilakukan. Yang kedua, ya ini soalnya nggak banyak yang bisa cuy kayak gitu. Jadi ya saya ngajarinnya kayak gini dulu gitu. Biar enak, biar sama-sama bisa dulu ya. Jadi kita mau ketik itu instalasi flutter dart widget. Instalasi
kelamaan ya, flutter dart widget. Oke, kita kasih Ctrl S untuk kita kasih reload. Nah, dia ada di situ. Kenapa di situ? Karena kita nggak bikin row, cuy. Jadi kalau mau bagus ya kita kasih row lagi. Ya udah, sebenarnya sih harusnya kita tinggal bikin begituan lagi. Kita bisa duplikat ini nggak sih? Gimana caranya ya? Source action nggak bisa ya. Oke, berarti kita copy manual ya. Nggak enak kalau di sini cuy. Jadi sebenarnya codingan saya yang ini sama yang sudah jadi itu beda cuy kayaknya. Kayaknya kayak gitu, nggak mesti sama. Kadang-kadang standar ngodingnya juga beda gitu. Nah, udah kita tinggal kopas aja, kita reload. Nah, udah bisa, cuma dia ngaco ya text stylenya. Jadi kita hapus aja text stylenya. Ini komanya kita hilangin biar nggak ganggu. Terus untuk edge insets-nya kita kasih only aja. Jadi gini, ada edge insets all sama ada edge insets only. Jadi only ini kita bisa buat apa ya? Cuma menentukan bahwa yang mana aja yang mau kita kasih margin, yang kiri aja, yang kanan aja, atau bawah aja atau atas aja gitu. Kita sekarang mau kasih yang kiri doang. Atau ya kiri sama atas lah ya. Jadi yang pertama left ya. Jadi kita mau kasih left berapa? Left itu 10 kayak yang tadi. Koma, habis itu yang top. Topnya berapa? Topnya berapa ya? Kita kasih 5 lah. Dah, kayaknya itu aja. Kita save. Habis itu kita reload. Apakah dia benar? Nah, dia bisa kayak gitu ya. Nah, topnya mungkin coba kita hilangin. Apakah dia pengaruh? Kita reload. Oh ya, nggak apa-apa ya, kayaknya segini aja. Soalnya yang dari atas sudah ada 10 ya berarti ya. Soalnya kan atas bawah kiri kanan tuh. Nah, sudah begini doang. Setelah itu, yang mau kita lakukan adalah bikin, nah tombol kayak gini nih yang agak bingung. Jadi kita mau bikin row lagi di sini. Saya mau bikin row container lagi ya mas saya. Gimana kalau misalnya container ini kita kasih di gimana ya? Biar gak banyak-banyak kontainer gitu loh sebenarnya. Gak apa-apa lah, kita kasih kontainer lagi aja. Sebenarnya kayaknya codingan saya itu nggak ada kontainer, kontainer cuma satu deh. Ini banyak banget ya kontainernya. Kita kasih kontainer. Setelah itu kita mau kasih margin lagi, margin lagi on the left, child. Kita mau kasih child row sekarang. Kita kasih row begini, children. Kenapa mau kasih row? Soalnya kita mau yang ke kiri nih cuy. Ini kan ada tombol 1 sama tombol 2 biar dia dari tombol 1 ada di kiri, tombol 1 di kanan gitu. Tombol 2 di kanan gitu. Children ini kita kasih yang namanya elevated button itu ya, elevated button. Jadi ini adalah button di mana button ada salah satu button ya yang bisa kita pakai di sini. Kalau misalnya ada ikonnya kayak gini, ini dia akan ada ikonnya. Berarti kita nggak pakai elevated button biasa, kita pakai elevated button dot icon. Jadi kalau ada ikonnya kita pakai yang icon, kalau nggak ada ikonnya ya udah kita kasih yang nggak pakai icon gitu. Kalau sudah selesai, ini yang on pressed ini kalian kasih 0 aja. Itu ada icon ya. Icon ini kita kasih iconnya, ya udah icons dot ini arrow ya. Ini arrownya iOS ini pasti. Arrow back iOS bukan arrow biasa ya. Arrow ke kanan, arrow forward iOS. Nah, yang ini
Habis itu labelnya adalah teks ya, teks gini, apa itu dia, grade. Jangan jangan E ya, A aja, biar kita berdoa juga mudah-mudahan semuanya dapet A gitu. Nah, ada tulisannya di argument icon data cannot be assigned to parameter type widget. Oke, kita nggak bisa langsung kayak gitu, jadi kita harus masukin ini ke dalam ginian icon ya, icon biasa ya, habis itu dalam kurung icon yang tadi. Oke, sudah selesai, kita save, habis itu kita run. Nah, itu dia udah keluar buttonnya. Oke, karena di sini saya lupa ya, elevated button ini kita mau ngatur besar kecilnya. Jadi untuk ngatur besar kecilnya itu harus kita wrap dengan yang namanya sized box gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menge-wrap ini dengan widget. Di situ kita ketikkan sized box. Nah, begini. Kalau sudah di size box, baru kita bisa spesifikasikan width sama height-nya. Jadi width-nya gitu kasih berapa ya? Itu 30 doang kalau nggak salah. Itu height-nya sih. Kayaknya width-nya itu 150. Atau kita kasih double dot infinity aja coba. Habis itu kita height-nya. Kok bisa kayak gini? Height-nya height-nya berapa ya? 30 kayaknya. Kita R lagi. Oke, dia nggak mau ya kalau double dot infinity. Kita kasih 150 aja lah. Kita R. Oke, dia kayak gitu ya. Height-nya kayaknya ketinggian, kita kasih 20 aja. Oke. Kayaknya segitu deh, mungkin ya. Oh iya, untuk rounded-nya kayak gini nanti kita coba-coba lagi. Oke, karena di sini kelihatannya grade E baru icon, bukan icon baru grade E. Kita bisa ngakalin ini, saya dapat dari Stack Overflow ya. Itu dengan cara icon diganti label, label diganti icon gitu, jadi biar dia pindah itu. Label, itu baru icon. Kita S, to reload, maka dia pindah ya. Icon kita kebesaran cuy. Caranya biar ngecilin gimana ya? Kalau nggak salah kita langsung style aja. Nggak bisa ya? Kita lihat lagi ya. Saya lupa. Size. Oh, ada size-nya. Oke. Oke, kita tinggal koma size. Size-nya berapa ya? Tadi nggak sekalian kulihat. Size-nya berapa? 20 mungkin. Oke, kurang kecil. Kita ganti berapa ya? 10. 10 kayaknya kecilan deh. Udah kecilan ya. Ganti 15 kalau gitu. Oke, dia udah bisa. Sekarang kita mau kasih, jadi sebelumnya si size the box ini, kita mau kasih padding di atasnya. Padding, ya yang padding besar itu, habis itu padding. Padding ini untuk apa sih? Sama kayak margin tadi itu, untuk membatasi ya pokoknya. Saya juga kadang agak bingung sih margin sama padding ini apa bedanya. Jadi langsung kita pakai aja padding titik 2 edge inset dot only, ya kita karena mau kasih atasnya doang, only top berapa? 5 mungkin. Nah, habis itu kita reload. Apakah dia bergerak? Dia error ya, kenapa itu? Oh iya, dia kurang koma di sini. Nah, dia nggak bisa cuy, kenapa itu? Size box bla 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 bla. Kita bisa kasih margin nggak di sini? Nggak bisa ya. Oh bisa kok.
dia kecil ya perpindahannya. Kalau gitu kita kasih 30 aja. Nah, dia mungkin segini ya. Oke, kurang jauh ternyata. Kayaknya 40 bener. 45 mungkin. Kita reload. Nah, mungkin segitulah ya. Ya, ini kan juga program kita sendiri, jadi ya masih bodoh. Oke, karena sudah selesai, kita mau kasih decoration si elevated button ini. Gimana caranya kita mau kasih decoration? Saya juga lupa. Kayaknya langsung decoration ya. Box decoration nggak ada. Decoration nggak ada. Style ada style. Style kita mau kasih box decoration atau box border ya. Style box border. Saya lupa. Saya nggak berani cuy kalau banyak-banyak ya, nanti jauh. Nanti kelamaan. Size box, habis itu style, elevated button, style from ini yang nggak jelas. Satunya lagi cuy. Nah ini. Style, button style, kita kasih shape, material property, bla 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 bla. Oke, kita mau kasih pakai bukan box border cuy. Button style. Button style. Habis itu jangan alignment cuy. Kita mau kasih decoration. Atau border ya. Bukan. Apa sih tadi? Lupa ya. Shape, sorry. Shape. Terus apa tadi? Shape, material state property dot all, stadium border. Oke, material state property ini sebenarnya untuk menentukan bahwa nanti kalau misalnya pencet kayak gimana warnanya gitu. Cuma kita karena nggak pakai begituan, jadi ya udah material apa tadi ya? Material state property. Material state property-nya tuh dia kasih satu doang. Jadi dot all. Terus itu kita kasih apa ya? Border radius, bukan border radius nggak sih? Apa border radius ya? Radius dot all. Itu radiusnya berapa? Kayaknya kita nggak pakai itu deh. Kita langsung pakai stadium border langsung. Oke, kita salah. Langsung aja stadium border. Yang ada dalam kurungnya. Apa maksudnya si stadium border ini? Nggak main-main cuy ini. Artinya adalah ya dia bentuknya kayak stadium gitu. Coba kita R. Nah, dia kayak gini ya, kayak kapsul gitu. Oke, karena sudah selesai, kita bisa kopas yang beginiannya. Size box ya berarti yang kita kopas. Gimana caranya? Kita mau beginiannya ini kita kopas. Jadi ada dua. Ada dua nggak? Oke, dia lupa koma di sini. Ada dua nggak? Oke, ada dua dia ya. Nah, karena dia di kiri semuanya, nah gimana caranya biar dia bisa di tengah? Row ini kita bisa kasih cross alignment ya, cross axis alignment. Cross axis alignment lagi. Dot center. Kalau nggak salah gitu ya. Kita reload. Oke, enggak ya. Aduh, main axis alignment. Main axis alignment lagi dot center, bisa nggak ya? Nah, kayak gitu maksud saya. Jadi dia main axis alignment, dia bisa nengah kayak gitu. Nah, sekarang dia nggak ada jaraknya cuy yang di tengah-tengah antara button A sama button B. Gimana caranya biar biar dia bisa dikasih jarak? Nah, di antara dua size box ini itu bisa kita kasih padding ya kan? Soalnya masih dalam children. Kasih padding lagi. Habis itu kita edge, insets, dot apa ya? Karena di dalamnya situ ya bisa kita kasih kanan doang atau bisa dikasih di kiri doang. Ya kita kasih di kanannya doang aja lah kalau gitu. Only kanan doang berarti right. Right berapa? Berapa ya kasih ya? 10 mungkin. Aduh malah pencet itu. Kita reload. Apakah dia kasih? Oke dia kurang koma selalu ya.
reload. Oke, kayak gitu ya. Dia bisa ada jaraknya akhirnya. Kalau sudah begini, kita mau bikin upload attachment di bawah ini. Oke, karena ini dia kelupaan, not yet ya masihan ya. Habis itu warna juga kelupaan yang ini. Nah, kita kasih warna dulu cuy yang grade A ini, yang pertama ya. Yang ini kita ganti dulu ke not yet. Not yet. Habis itu kita habis itu kita sambil lihat ini ya. Itu not yet sudah ada. Icon kita ubah kalau yang ini. Kita balikin awal aja jadi label. Oke, karena nggak ada iconnya, kita ilangin icon. Habis itu label ini kita hilangin. Icon ini kita jadiin title kalau nggak salah ya. Kita langsung text child ya, child. Nah, child kayak gitu. Button stylenya biarin. Duh, kelamaan ya kayak gini. Gini maksud saya. The name parameter child is required but no. Ini child. Astaga. Oh, kelupaan ada koma. Ya, kayak gitu. Habis itu kita run. Nah, dia hilang ya. Habis itu tanpa error. Ya kayak gitu. Jangan lupa ya, kalau kalian error, lihat lagi nih. Oke, kita mau bikin yang atas ini dia warnanya jadi merah ya. Gimana caranya jadi warna merah? Ya, tetap di dalam style ini, kan udah ada shape nih di sini. Nah, kita nggak mau pakai shape itu. Kita mau kita kasih koma di sini, koma di sini biar rapi ya. Nah, gitu. Nggak usah kayaknya. Nah, gitu. Nah, di setelahnya shape ini kita mau kasih yang namanya apa ya? Kita mau kasih color mungkin, ada nggak? Oh, ada background color. Background color ini kita kasih colors dot. Oh, nggak bisa ya. Kita langsung colors atau color langsung ya kayak gini. Habis itu colors lagi dot red. Oke. Oke, sudah selesai. Sudah di save, kita reload. Nggak bisa. The argument type material colors cannot be assigned. Oke, kita nggak usah pakai ini kalau gitu ya. Mungkin bisa jadi. Kadang-kadang juga saya bingung sih. Kapan pakai ini, kapan pakai itu. Background colors. Oh iya ya, sorry. Karena ini kita harus pakai material state property. Oke. Sebenarnya saya juga nggak paham sih kenapa harus pakai itu. Nanti mungkin ya, agak naikkan modul dikit mungkin kita tahu akhirnya untuk apa itu. Material state property dot all colorsnya color dot colors dot red. Oke, kita coba bagaimana material color cannot be. Oke, apa bisa langsung colors ya dot red. Oke, dia ternyata bisa langsung red kayak gitu ya. Oke, karena sudah selesai, coba kita run. Warnanya jadi merah. Tapi warna ininya jadi nggak kelihatan, cuy. Harusnya putih ya. Oke, kita kasih textile kayak tadi yang di atas. Ini kita kasih koma, kita kasih style. Itu kita kasih color. Bukan ya, bukan color ya. Apa ya namanya tadi? Font, style. Oh iya, style text. Text style, sorry. Text style dalam kurung color. Nah, colornya kita ganti jadi colors dot putih itu white. Kalau sudah selesai, udah, tinggal iconnya jangan lupa juga dikasih jadi warna putih. Iconnya kan di label kan ini color, ada ya color. Oh, udah ada color. Oke, kita langsung kasih colors dot white.
Oke, kita save, kita reload. Apakah dia benar? Ya benar ya, kayak gitu. Oke, kalau sudah selesai, kita mau bikin yang ini cuy. Sekarang upload attachment ya, yang terakhir. Gimana caranya? Caranya adalah kita mau bikin, nah tadi kan kita udah bikin kolom, ya kan? Kita mau bikin kolom di sini yang punyanya modul 1, instalasi Flutter dan lain-lain. Sekarang kita lihat di mana ya tadi ya. Harus ingat-ingat cuy di mana tadi tempatnya. Kontainer, ada kontainer lagi. Oke, ini kayaknya ya. Kontainer ini sampai sini. Kita kasih koma. Nah, ini dia masih dalam kolom ya. Ini ada tulisannya kolom. Nah, kita mau bikin kontainer lagi. Kayaknya kebanyakan kontainer deh. Oke, dalam kontainer ini, saya juga nggak paham ya caranya ngetik clean kode di sini. Sekali lagi, kontainer ini kita bisa kasih, oh, I see. Nggak usah pakai row lagi kalau gitu. Karena kita mau dari kiri ke kanan langsung semuanya gitu ya. Caranya adalah dengan ngapain? Dengan pakai elevated button lagi mungkin. Oke, saya lupa childnya. Child langsung aja elevated button dalam kurung langsung masuk child itu childnya apa ya tadi ya. Langsung child, oke, langsung teks aja kalau gitu, teks dalam kurung apa ya isinya. Isinya adalah upload attachment. Kalau udah selesai, kita kasih koma begitu. Ini kita enter aja biar nggak bingung. Oke, ini kayaknya kurang. Kurang satu deh. Di situ karena elevated button dia minta on pressed. Jadi kita kasih 0. Nah, kalau udah selesai begini, dia harusnya udah bisa ya. Kita save. Oh ya lupa, karena di sini kita mau ubah-ubah size-nya, jadi kita harus nge-wrap si elevated button ini dengan size box. Wrap with widget, size box. Oke, kita sudah kasih. Belum kasih si width-nya sama height-nya. Width-nya berapa? Tadi kan berapa nih? 150, 300 mungkin ya. 300 ditambah marginnya 10. Ini paddingnya berapa tadi? 10 ya, berarti 310 dong. Kasih aja, habis itu height-nya kasih 200 mungkin. Kita reload, kita lihat. Oke, overflow ya, dia 147 pixel, mungkin 300 aja cukup. Itu bawahnya kegedean, jadi kita kasih 100 mungkin. Kita reload. Oke, kebalik. 300 maksudnya cuy, bukan kebalik ya. Kita reload. Nah itu, bottom overflowed by 47 pixel. Kayak kegedean juga sih. Gimana kalau kasih 80 aja? Tuh, ini kita kasih 280. Oh iya, ininya ya, yang nggak cukup kontainer yang atasnya ya. Oke, kita kasih kontainer yang atas lagi. Mana tadi ya? Jadi dia kurang cuy ini tingginya. Kita kasih 200 lah. Kirain apa? Nah, kayak gitu kan. Jadi dia aku gedein itunya atasnya, habis itu upload attachmentnya udah bagus. Mungkin jadi balik 300 lagi. R. Oke, kayaknya sudah sih.
walaupun dia kurang center ya, nantilah center sendirilah. Aku udah center kayaknya punya tadi. Oke, karena sudah dapat attachment, kita bisa kasih warnai oranye ya. Sini teksnya kita kasih style. Itu text style. Dalam kurung colornya kita mintanya colors dot white. Habis itu kita mau tambah beginiannya jadi warna oranye. Gimana caranya? Kita mau kasih si size box ini atau elevated button aja. Kita langsung kita kasih apa sih tadi namanya, style ya? Style itu bukan box decoration, apa tadi sih namanya? Tuh, button style. Button style, habis itu kita langsung kasih begini. Background colors nggak sih? Oh, oke. Background color, warnanya material itu state property dalam kurung colors dot deep orange mungkin. Terus kita mau kasih shape-nya ya, shape-nya juga kita mau kasih shape-nya itu jadi apa sih tadi namanya? Oh ya, stadium border ya, material dulu. Material apa sih tadi, state property ada dalam kurung bukan ya, ini kalau ini bukan itu, kalau yang ini kita mau pakai bukan ini kan bukan kayak stadium ya, ini ya dia cuma ada radiusnya di sana. Kita mau bikin jadi apa sih waktu itu, box border bukan, border radius. Kita mau kasih border radius dot circular. Itu kita kasih 12 nggak sih? Itu kita reload, kita lihat. Oke, dia kurang apa nih? Struct class cannot instantiated. Background colors. Ini kayaknya bisa. Material the state berapa? Oh, dot all lupa. Dot all ini juga lupa. Dot all. Terus itu ininya juga border radiusnya lupa mana. Oh iya, harus pakai rounded rectangular. Fuck man. Banyak cuy ini. Bukan pakai ini. Pakai yang atas. Bukan. Iya, pakai ini ya. Oke, kita pakai rounded rectangle border ternyata cuy. Ini kita Ctrl X aja. Rounded rectangle border. Terus kita kasih border, kalau nggak salah border radius ya. Baru kayak gini ya. Nah, begitu cuy. Nah, mungkin saja dia. Kita reload. Nah, dia kayak gitu ya, ada begituannya. Habis itu udah mantap.
Ya mungkin 11-12 ya, mungkin kayak gini. Habis itu untuk yang bawahnya kita tinggal kopas doang guys. Caranya adalah kopas dari mana ya? Ini kayaknya ya. Bukan. Iya dari sini. Benar. Berarti dari sini ke sana. Berarti dari sini ke bawah ya. Nah, begini pokoknya dia di dalamnya children ini. R. Nggak bisa. Oke, ini kurang koma. Terus R. Nah, dia langsung kayak gitu ya. Hahaha. Sudah selesai, tinggal ya kalian coba-coba sendiri untuk yang beginiannya itu ya. Sorry ya, soalnya udah kemalaman cuy. Aku belum belum tidur, udah jam 3 pagi. Sini kalian bisa langsung pakai yang ada di example-nya modul ini. Jadi example-nya modul kan kayak gimana? Perkecil bentar. Bentar, mana ya? Nah, ini ada step-stepnya guys. Jadi kalian bikin dulu file lain, habis itu kalian bisa import. Kalian bikin di sini ada kelas apa sih namanya constructor ya di sini. Kalau nggak salah namanya apa sih lupa aku. Jadi di sini ada kelas biasa, kelas habis itu ada constructor di sini, ada setter getter, habis itu nanti kita bisa pakai di aplikasi mainnya. Di sini kita bisa bikin kelas baru, kelas objek baru ya. Ada objek baru, habis itu kita bisa panggil ke sini mana ya yang ada dot ini ya. Nah, itu ada dot get full name, ada get name gitu kayak gitu-gitu. Itu bisa langsung dimasukkan ke dalam situ. Begitu. Nanti kalian ya kreatif-kreatifan aja ya. Kalau misalnya di sini saya pakai modul satu, modul keberapa? Modul ke satu. Habis itu judul modulnya instalasi Flutter Dart widget sama grade-nya A. Habis itu yang bawahnya kita pakai modul 2, habis itu judul modulnya kayak gini, habis itu modul keberapa yang modul 3, cuma belum ada judulnya. Jadi yang saya bikin nullable ya, nullable itu artinya nggak apa-apa kalau misalnya nggak diisi. Itu bisa, itu adalah judul modul sama grade. Jadi kalau misalnya di sini saya nggak isi judul modul sama grade itu nggak apa-apa. Cuma ya jangan dipanggil kalau misalnya nggak diisinya emang gitu. Nah, kalau sudah selesai, mungkin sampai di sini aja. Semangat untuk mengerjakan yang kegiatan duanya. Jangan lupa kegiatan satunya juga dikerjakan cuy. Ini harus isi spreadsheet yang waktu itu ya. Silakan berkreasi selir mungkin. Saya mau tidur dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Nanti kapan-kapan lagi kita bertemu ya kalau misalnya saya bikin video lagi mungkin. Udah jam 3 tuh udah. Tank 3 kali anjir. Dadah. Langsung matiin aja lah.